Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Shalom bagi rumah tangga saudara, shalom bagi seluruh kehidupan saudara. Damai sejahtera Kristus melimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, urapi dia Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Siapapun yang menyaksikan acara ini, setiap mereka diberkati Tuhan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Dalam momen Natal ini, kita akan banyak belajar mengenai apa makna atau esensi sebenarnya dari Natal itu sendiri. Kita akan mempelajari bahwa Natal adalah kepedulian Allah terhadap manusia. Momen Natal yang sejati adalah ketika Allah, anak Allah yang kudus, rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Anak Allah yang sangat berkuasa. Dia adalah Allah yang pada hakikatnya setara dengan Allah Bapa. Namun ia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, menjadi hamba, bahkan mati bagi dosa-dosa manusia. Itu dikatakan dalam Filipi 2 ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus adalah Tuhan, turun dari singgasananya di surga, datang ke bumi dengan cara berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di antara manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayatnya yang ke-14. Di saat banyak kerajaan, prajuritnya mengorbankan diri untuk rajanya selamat. Tetapi dalam kerajaan surga, rajanya mengorbankan diri agar prajuritnya selamat. Di saat banyak kerajaan memerintahkan bawahannya untuk mengorbankan dirinya, tapi kerajaan surga, pimpinannya, rajanya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rakyatnya atau bawahannya. Di saat banyak kerajaan menyuruh orang-orang yang dibawanya untuk mengorbankan diri, lebih mengedepankan kepentingan raja dan sebagainya. Tapi kerajaan surga, Yesus menunjukkan bukti. Dia datang ke dunia, tinggal di antara manusia yang berdosa, manusia yang memberontak, manusia yang bejat, bahkan manusia yang melawan Allah. Ia melakukan hal tersebut agar ia dapat melayani manusia dan mati bagi manusia. Itulah sebabnya namanya kita sebut dengan istilah Immanuel, Allah beserta kita. Matius 1, 21 sampai dengan 23. Bahkan dalam terjemahan lain mengatakan Allah Immanuel, artinya Allah manunggal bersama dengan kita. Allah itu jadi satu dengan kita. Kita di dalam Allah, Allah di dalam kita, tak terpisahkan. Lewat Natal ini kita kembali ditunjukkan, kita kembali diingatkan betapa Allah mempedulikan manusia. Betapa Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Betapa Allah selalu mau menyelamatkan manusia. Betapa kasih-Nya tidak pernah menyerah kepada setiap manusia. Betapa Allah ingin manusia diselamatkan. Saya percaya momen Natal yang kita peringati setiap tahun harus menjadi pengingat kita bahwa sama seperti Allah yang mengosongkan dirinya turun ke dunia menyelamatkan mereka yang terhilang, terpinggirkan, menderita, miskin, dan tidak berdaya. Saya percaya di momen Natal ini, Tuhan mau kita juga memperhatikan mereka yang tidak terlihat, mereka yang tidak dipedulikan, mereka yang menderita, bahkan mereka yang mengalami masalah. Saya percaya Natal lebih dalam dari sekedar pohon Natal. Natal lebih dalam dari sekedar yang namanya baju baru. Bahkan Natal tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya Santa Claus. Itu semua adalah sebuah budaya dalam memperingati Natal. Gak ada yang salah selama tidak menepikan Yesus sebagai sumber dari Natalnya. Tapi banyak orang mempersiapkan Natal hanya kepada pesta poranya, hanya pada happy-happynya, tapi melupakan bahwa esensi Natal adalah Allah mempedulikan manusia. Allah melihat dari tata yang kudus, manusia telah jatuh ke dalam kejatuhan yang terlalu dalam. Sehingga Allah memutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tidaklah salah dengan memberi pakaian baru, tidaklah salah dengan mempersiapkan kue, makanan yang sehat, mempersiapkan ornamen-ornamen. Tapi jangan sampai kita kehilangan esensi dari Natal itu sendiri. Natal adalah Allah mempedulikan manusia.
Di Natal Allah melihat bahwa manusia telah terlalu dalam jatuh. Di momen Natal Allah kembali menunjukkan kasih setianya. Mari sama-sama kita melihat siapa saja orang di sekitar kita yang perlu kita kasihi. Siapa saja orang-orang di sekitar kita yang perlu kita tunjukkan kasih Kristus. Siapa saja orang-orang di sekitar kita yang perlu merasakan kasih Kristus melalui perbuatan kita. Saya berdoa agar kiranya Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Agar melalui berkat itu, engkau dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan saya juga berdoa, kiranya engkau dalam keadaan kekurangan, bahkan melalui kekuranganmu, engkau dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Saya percaya ketika saya mau berbicara demikian kepada saudara, saudara sedang diingatkan oleh Tuhan beberapa orang yang Tuhan ingin saudara tolong. Kalau saudara membaca di Alkitab, Natal Allah datang ke dunia, Allah yang kudus, anak Allah yang kudus. Dia tidak lahir di ibu kota Israel yaitu Yerusalem, atau ibu kota kekaisaran Romawi yaitu Roma. Namun Allah lahir di kota kecil yaitu Bethlehem. Dia juga nggak lahir di istana yang megah, namun dia lahir di palungan, di kandang domba, tempat makan para ternak. Tidak juga Allah tidak lahir dari sebuah keluarga raja atau keluarga bangsawan. Tidak juga lahir dari keluarga orang kaya raya. Tetapi Yesus lahir dari keluarga tukang kayu yang sederhana, Yusuf dan Maria. Allah bisa saja lahir di sebuah kota yang besar, di sebuah istana yang mewah. Allah bisa saja lahir di keluarga yang kaya, tapi dia tidak melakukannya. Allah lahir dan hidup secara sederhana. Bahkan kelahirannya pun tidak diberitakan bukan kepada raja, bukan kepada orang besar, bukan kepada para bangsawan. Bahkan tidak ada satupun pemimpin agama diundang Allah untuk menyaksikan kelahirannya. Allah menunjukkan dirinya kepada orang-orang sederhana. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan dapat mengerti bahwa itu menunjukkan keberpihakan Allah kepada mereka orang-orang kaum papa, kepada mereka orang-orang yang tidak diperhatikan. Allah memilih lahir dalam kalangan orang-orang papa, orang-orang yang tidak mendapat spotlight dalam hidup ini, orang-orang yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Hanya sekedar untuk menunjukkan betapa Allah mempedulikan mereka. Saya percaya apa yang penting bagi Allah, apa yang menjadi hatinya Allah, harus menjadi hatinya kita, orang-orang percaya. Kalau kita berkata kita mengasihi Allah, maka biarlah hidup kita menunjukkan kasih Allah tersebut. Allah mengerti, Allah peduli kehidupan saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin bagi orang-orang di sekitar sana. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti.